Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan bagi seluruh manusia di dunia dan di akhirat hanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan bagi seluruh manusia dan jin di dalam agama yang sempurna. Sejauh mana seseorang taat kepada Allah dan mengikuti kehidupan suci Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu sudah berapa kali kalimat ini kita ulang dan kita mendengarkannya. Memang demikianlah hari mulia, kita berharap kalimat ini tertanam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Bahwa kebahagiaan hanya daripada Allah. Kesuksesan hanya daripada Allah. Keselamatan hanya daripada Allah. Keselamatan hanya anugerah daripada Allah. Keyakinan itu bagaimana betul-betul datang dalam hati kita. Sehingga hati kita tidak akan mencari yang lain. Tidak akan melihat yang lain. Setiap manusia di seluruh dunia ini semuanya mengharapkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, kejayaan. Dalam kehidupan dunia ini, demikian juga kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Harapannya adalah ketika itu menjadi cita-cita dan harapan setiap manusia, kemudian manusia terus melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin selamat, maka keselamatan dari Allah. Saya ingin sukses, kesuksesan hanya anugerahnya Allah. Maka tidak ada jalan bagi saya untuk dapatkan keselamatan dan kesuksesan itu kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik semuanya. Yang menguasai seluruhnya, dunia dan akhirat itu miliknya Allah. Ingin sukses di dunia, dekat kepada Allah. Ingin sukses di akhirat, dekat kepada Allah. Dan kedekatan kepada Allah itu letaknya di dalam agama. Dalam taat kepada Allah dan mengikuti kehidupan suci Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dibangun atas kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusannya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana pandangan hati setiap kita membenarkan berita-berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berita dari Rasulullah adalah hak. Janji-janji Rasulullah adalah hak, adalah benar. Kehidupan di kubur adalah benar. Kebangkitan dari kubur adalah benar. Yaumul mahsyar adalah benar. Yaumul hisab adalah benar. Setelah itu manusia akan digiring sebagian ke surga, sebagian ke neraka, dan semua itu adalah hak, itu adalah benar. Inilah hari mulia, pancaran hidayah yang ada dalam hati-hatinya hamba membenarkan pemberitaan daripada para nabi dan para rasul. Ketajaman pandangan hati dalam melihat kebenaran pemberitaan para nabi dan para rasul. Untuk membenarkan itu hari mulia, maka kalimat itu perlu diulang-ulang. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampai tiada lagi. Sehingga betul-betul terhunjam dalam hati kita yang paling dalam. Madep, mantep, mancep, manteng, manjing, marem, mapan. Katanya orang Jawa. Madep, mantep, mancep, manjing, marem, mapan. Terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah 12 hurufnya. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Satu hari 24 jam. La ilaha illallah hurufnya Muhammad Rasulullah 12. La ilallah 12 tambah 12 24. Maka 24 jam bagaimana kita hidup mengikuti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ujung. Katanya sunnah Nabi hidupkan dari ujung rambut sampai ujung. Dari potong bulu sampai potong bulu. Ada potong bulu, tidak sampai bulu pitik. Rasulullah telah bersabda kepada sahabat-sahabat beliau sebagai generasi terbaik daripada umat ini. Di mana Rasulullah katakan, jaddidu imanakum. Perbaulah iman kamu. Ini sahabat yang iman Islam di hadapan Nabi, tinggal bersama dengan Nabi, dalam bimbingan Nabi. Nabi katakan, perbaulah iman kamu. Wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kamu memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, aktiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Perbanyak mudzakarah la ilaha illallah. Perbanyak mendakwahkan la ilaha illallah. Mungkin dakwah itu tidak berkesan kepada orang yang didakwahi, tapi hari mulia dakwah itu akan berkesan kepada orang yang mendakwah. Kalau kita nyuci beras, maka pertama kali yang bersih adalah tangan kita. Kalau kita ini apa jenenge? Nyuci beras kita dapat sendiri. Di mususi itu dapat nanti.
Mususi ya bahasa Indonesia nih. Bahasa Jawa nih. Mususi. Mususi beras itu tangan kita akan bersih gitu. Nyuci beras tangan kita kan. Maka imanilah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Al-Wahdaniyah, kemahaesaan Allah SWT itu menjadi tema utama daripada seluruh para nabi dan para rasul. Kemahaesaan Allah SWT. Bahwa pencipta langit dan bumi itu satu. Satu dan tidak ada dua setelah. Kalau ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang lain, Tuhan itu dua, maka akan terjadi kerusakan di dalam pengaturan alam semesta. Satu Tuhan ingin terbit matahari sebelah timur, Tuhan yang lain terbit sebelah barat, akhirnya Tuhan gegeran. Karena itu tadi beda pendapat. Nabi Ibrahim alaihissalam diberitahu sama ayahnya, "Wahai anakku, Tuhan-Tuhan kita. Ada Tuhan dari kayu, ada Tuhan dari batu. Dan ini yang kecil ini Tuhan dari gading." Lihatlah ini seperti kayak hidup begitu. Katanya pamannya Ibrahim alaihissalam, Azar. "Wahai ayahku, kalaulah aku menyembah kepada satu Tuhan, aku takut nanti Tuhan yang lain dia cemburu." Katanya. Dan kalau nanti Tuhan satu dengan Tuhan yang lain dia cemburu kemudian dia berkelahi bagaimana? Ini Nabi Ibrahim mengajak itu Azar itu dalam logika berpikir. Kalau menyembah satu Tuhan, Tuhan yang lain nanti jangan-jangan marah, dia cemburu dia. Mengapa dia nyembah dia? Karena nyembah dia itu apa namanya? Logika berpikir yang diajarkan, mana Ibrahim mengajak logika berpikir itu kepada pamannya. Sebagian ulama mengatakan pamannya, bukan ayahnya. Azar itu bukan ayahnya, tapi apa? Pamannya. Ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah dengan sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa? Ini berhala-berhala tidak bisa apa-apa, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak. Pokoknya ghairullah itu nggak bisa apa-apa. Walaupun yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa bergerak selain Allah, dia tidak bisa apa-apa. Dia bergerak karena digerakkan, dia melihat karena diizinkan melihat. Mata kita bisa melihat karena dapat izin daripada Allah SWT. Kalau Allah tidak mengizinkan, ada orang punya mata, melorok meripati, melotot matanya, tapi tidak bisa melihat apa-apa. Mengapa? Karena mata dia sudah dicabut kemampuan untuk melihatnya. Banyak orang-orang yang buta, itu matanya sebenarnya kelihatan melorok, gitu. Kelihatannya melotot, tapi nggak bisa lihat depan belakang apa nggak. Mengapa? Karena kuasa melihat daripada mata itu sudah dicabut sama Allah. Berpikir itu bukan kekuatan otak. Otak bisa berpikir karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencabut itu otak itu kekuatan berpikirnya, maka otaknya masih ada. Itu mohon maaf, itu orang gila itu ya, kepalanya enggak bentet gitu. Ya orang-orang yang bilang bocor halus Pak, bocor halus. Ini apa yuk? Guyu dhewe, bocor halus. Sing bocor apa nih? Enggak ada yang bocor. Tapi enggak iso, itu cuma anu aja apa namanya? Bahasa istilah orang saja. Sebenarnya enggak bocor itu otaknya.
Tapi kok gak iso dijak ngomong genah, ini ngomong lor dia muni ngidul. Ngomongnya nggak teratur, caranya nggak teratur, pakainya nggak teratur, senyum sendiri, tertawa sendiri, kadang menangis sendiri. Kenapa? Karena kekuatan berpikir pada otaknya tadi satu. Sesungguhnya bukan air yang menghilangkan haus. Siapa yang menghilangkan haus? Allah. Allah tidak berhajat kepada air untuk menghilangkan haus, tapi air berhajat kepada Allah untuk bisa menghilangkan. Bukan nasi yang menghilangkan kenyang, tapi Allah datangkan kenyang. Sedih dan gembira, menangis dan tertawa, perang dan damai, guntur dan petir, buruk dan guntur, petir dan halilintar, sedih dan gembira, menangis dan tertawa, keganasan harimau dan singa, madu dan racun, semuanya berasal daripada perintah yang sama. Perintah daripada Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha segala-galanya, yaitu Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Sempurna itu hari mulia telah meletakkan kebahagiaan dan kesuksesan seluruh manusia di dalam agama yang sempurna, yaitu dinul Islam, agama Islam. Di sanalah kebahagiaan, di luar itu tidak ada kebahagiaan. Di sanalah kebaikan, di luar itu tidak ada kebaikan. Hanya satu jalan mendapatkan kesuksesan, yaitu dinul Islam. Dan dinul Islam itu hari mulia telah dicontohkan dalam kehidupan suci Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengikuti Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mencintai Nabi, di dalamnya tersimpan kesuksesan, kejayaan, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah ya Muhammad, bila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosa. Maka hari mulia, untuk mendapatkan cintanya Allah dan ridhonya Allah, bagaimana kita mengikuti sunnah kehidupan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita belajar ini sunnah-sunnah Nabi ini 24 jam bagaimana ikut Rasulullah. Bagaimana malamnya Nabi, bagaimana siangnya Nabi, bagaimana paginya Nabi, bagaimana sorenya Nabi, bagaimana di rumahnya Nabi bersama dengan keluarga, putranya, istrinya, dengan tetangganya, bagaimana ini? Maka kita datang kepada ulama-ulama kita untuk belajar kepada mereka untuk jalan kehidupan sunnah. Membawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita, itulah bukti mencintai Nabi, mensyukuri kita sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti kecintaan itu dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu. Siapa mengucapkan salawat 1 kali, maka diampuni 10 dosanya, dinaikkan 10 derajatnya, mendapatkan 10 kebaikan-kebaikan. Siapa yang istiqomah membaca salawat Nabi 10 kali setiap hari, maka wajib syafaat Nabi kepadanya. Siapa yang membaca salawat 100 kali, maka 100 hajat-hajatnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 hajat di akhirat, 30 hajat. Siapa yang membaca salawat umi di hari Jumat habis asar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sallam taslima, 80 kali diampuni 80 tahun dosa-dosanya.
Siapa yang membaca sholawat 1000 kali istiqomah, maka tidaklah dia mati kecuali akan ditunjukkan di mana kedudukan dia di surga. Ada satu kisah, satu orang wanita telah datang kepada satu ulama. Belum mengatakan sambil menangis itu wanita, ya Syekh, saya tidak tahu apa ini dosaku ya Syekh, mengapa aku tidak mimpi ketemu Rasulullah SAW. Setiap hari aku mimpi ketemu Nabi, ini beberapa hari ini enggak mimpi ketemu Nabi. Ada apa? Ini apa dosaku? Wahai ibu, bagaimana kamu setiap hari bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW? Maka ibu tadi dia berkata, ya karena setiap hari aku berselawat kepada Nabi 25.000 kali. Sehingga setiap hari dia bermimpi bertemu Rasulullah. Ada seorang santri cerita sama saya di satu waktu dia katakan, saya mau menghidupkan sunnah, katanya dia. Dimana apa saja dia pakai siwak, membaca Quran, siwak masuk rumah siapa, fadilah tentang siwak dia ketahui bagaimana pakai siwak, diamal. Maka di suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Jibril alaihissalam. Sama Jibril dia terbang masuk ke surga dan ditemukan dengan Rasulullah SAW. Dan santri. Satu orang pemuda namanya Said Ahmad Badawi. Said Ahmad Badawi itu kuburannya ada di Mesir di satu tempat namanya Tonto. Jadi kalau ada orang namanya Tontowi itu orang yang dari Tonto itu. Itu Said Ahmad Badawi. Dia selesai ngaji, kemudian luluslah begitu ya, katakanlah mungkin lulus tahasus atau daurah 2 atau bagaimana begitu. Dia pulang ke rumah dengan penuh gembira karena dia sudah menjadi orang alim. Dengan gembira datang ke rumah berkata kepada ibunya, alhamdulillah, Mak, saya sudah selesai mondok ini, alhamdulillah. Saya sudah belajar alim, sudah selesai. Maka ibunya berkata, jangan kamu gembira. Kamu mengatakan kamu orang alim saja mondok kamu alim, jangan kamu gembira kalau kamu belum pernah bertemu Rasulullah. Apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Rasulullah? Maka Said Ahmad Badawi beliau berkata, Mak, bukankah kita ini sudah 500 tahun berbeda zaman dengan Rasulullah? Bagaimana bertemu dengan Rasulullah? Wah, karena itu kamu jangan merasa sebagai orang alim belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Terus bagaimana biar aku ini bisa bertemu dengan Rasulullah? Kata Said Ahmad Badawi kepada mama. Maka mamanya dia bilang, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan bila kamu menghidupkan sunnah Nabi, maka bayangkan Nabi di hadapan kamu, kemudian dia pakai sunnah itu. Dan kemudian kamu mengamalkan. Maka kamu berjumpa dengan Nabi setiap waktu. Mau pakai kopiah, maka bayangkan Nabi dulu pakai kopiah, kemudian saya pakai kopiah ikut. Nabi punya jenggot, maka bayangkan Nabi dulu punya jenggot, saya panjangkan jenggot saya karena mengikuti. Nabi pakai akik, cincin dengan akik. Saya pakai ini, bayangkan dulu Nabi pakai cincin, kemudian saya pakai cincin dengan niat mengikuti Nabi. Maka hati senantiasa hadir berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di samping bersolawat dengan bibir dan hatinya, dengan penuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan sebelum diamalkan, bayangkan Nabi di hadapan kita memakai itu sunnah, dan kemudian kita mengamalkan.
Mau masuk masjid, bayangkan Nabi dulu masuk masjid kaki kanan, maka kemudian kita masuk masjid dengan kaki kanan. Nabi masuk keluar masjid dengan kaki kiri, bayangkan Nabi dulu keluar masjid dengan kaki kiri, maka kita keluar masjid dengan kaki kiri kita. Kemudian Nabi pakai sandal dengan kaki kanan, maka kemudian bayangkan Nabi pakai sandal kaki kanan, kemudian kita pakai sandal dengan kaki kanan. Masuk toilet kaki kiri, bayangkan Nabi masuk toilet dengan kaki kiri, kemudian masuk toilet dengan bagaimana? Insya Allah demikian. Dan alhamdulillah hari ini sudah berapa hari ini kita telah masuk bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah telah dilahirkan oleh Allah. Dalam satu firman-Nya Allah berfirman, "Fadzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah akan hari-harinya Allah. Para ulama mengatakan maksudnya hari-harinya Allah itu adalah hari-hari di mana Allah menolong kekasih-kekasihnya. Di mana ayat itu bercerita berkenaan dengan Asyura 10 Muharram, di mana dulu Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh, di mana perahunya Nabi Nuh mendarat di 10 Muharram, padam apinya Nabi Ibrahim, sembuh penyakitnya Nabi Ayub. Kemudian Nabi Musa telah menyeberangi lautan. Ini di Yaumul Adha 10. Hari ini muliakan Allah SWT. Demikianlah itu yang Allah ceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, di mana pertolongan Allah telah datang kepada mereka. Hari mulia, api telah padam kepada Nabi Ibrahim. Ini pertolongan Allah SWT. Lautan terbelah hingga selamat Bani Israel, pertolongan Allah SWT. Dari semua pertolongan-pertolongan Allah yang telah terjadi hari mulia di bumi ini, tidak ada yang melebihi pertolongan Allah terbesar, melebihi daripada lahirnya Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau hari-hari tanggal 10 Asyura kita diperintahkan untuk mengingati dan memperingatinya, bagaimana dengan lahirnya Rasulullah SAW? Padahal dengan lahirnya Rasulullah SAW itu, maka 1001 macam kebaikan-kebaikan telah datang kepada umat ini sampai hari ini. Berapa banyak wali-walinya Allah telah lahir sebab lahirnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi dilahirkan oleh Allah, maka padam lampu majusi yang telah menyala ribuan tahun. Ketika Rasulullah telah dilahirkan, maka retaklah benteng-benteng Romawi. Dan semuanya itu terjadi sebab kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Menghidupkan sunah-sunah Nabi, tanda mencintai Nabi. Dan tanda mencintai Nabi yang lain yaitu memperjuangkan agamanya Nabi, mendakwahkan agamanya. Sehingga bila seorang berdiri di atas jalan perjuangan agama, maka dia akan mendapatkan doanya Nabi Agung Muhammad SAW. Rahimallahu khulafai. Semoga kasih sayang Allah tercurahkan kepada wakil-wakil. Siapa wakil-wakil yang Rasul alladzina yuballighun? Dia yang menyampaikan apa-apa yang daripadanya. Jadi dia yang mendakwahkan agamanya Nabi, maka dia akan mendapatkan doanya. Atas maksud dakwah itulah Allah telah mengutus Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk mengenalkan seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Nabi tidak ada, tugas ini telah diserahkan kepada setiap orang daripada umat ini.
Maka di atas pundak-pundak kita hari mulia tanggung jawab untuk menyampaikan agama. Sebagaimana Nabi hari mulia jadi diutus untuk seluruh manusia, maka demikian juga bagaimana setiap kita berdiri untuk seluruh manusia. Insyaallah hari mulia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak utus bagi seluruh manusia. Tanggung jawab kita sebagaimana tanggung jawabnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Abu Bakar Siddiq dulu katakan, "Ayum qasuddin wa ana hayy." Apakah agama akan mundur sementara saya ini masih hidup? Artinya agama nggak boleh mundur. Kalau aku hidup, agama nggak boleh mundur. Tanggung jawab di atas pundak kita sebagaimana tanggung jawabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Umar bin Khattab dulu katakan, kalau ada seekor kuda yang terperosok kakinya di Irak, aku takut dituntut oleh Allah SWT. Ini kuda yang terperosok kakinya di Irak. Bukan manusia, tapi kuda terperosok kakinya di Irak. Bagaimana dengan manusia yang terperosok dalam nerakanya Allah SWT? Kalau kuda saja yang terperosok kakinya itu Umar bin Khattab merasa menjadi tanggung jawab ya, maka demikian juga tentu mereka yang terperosok dalam jahanam akan lebih merisaukan Umar bin Khattab. Bila ada agama, maka keselamatan akan datang. Bila tidak ada agama, kehancuran akan datang. Bila ada agama, kebahagiaan akan datang. Bila tidak ada agama, penderitaan yang datang. Bila ada agama, kemuliaan akan datang. Bila tidak ada agama, kehinaan yang datang. Bila ada agama, orang akan hidup dengan beradab. Bila tidak ada agama, orang akan biadab. Bila ada agama, orang akan hidup dengan teratur. Bila tidak ada agama, orang akan hidup apa? Ngawur. Inilah agama. Bila ada agama, maka orang akan naik derajatnya. Di atas derajatnya para malaikat. Bila tidak ada agama, merosot manusia derajatnya. Sehingga di bawah binatang. Manusia ini kalau mengamalkan agama derajatnya melebihi para malaikat. Tadi mulia. Ketaatannya tidak bisa melebihi malaikat, tapi derajatnya akan melebihi malaikat. Mengapa? Karena malaikat itu taat tanpa mujahadah. Memang malaikat itu diciptakan seperti itu, taat saja kepada Allah. Ibadah taat saja itu malaikat. Gak mau jadi lurah, daftar jadi DPR, gak tertarik dengan yang rambutnya panjang. Siapa rambutnya panjang? Kuda. Jangan mikir perempuan ini. Kuda. Malaikat tidak tertarik ini hari mulia dengan kemuliaannya. Sementara manusia ini pengen jadi lurah, pengen nyalek, pengen jadi bupati, tapi taat kepada Allah. Bujune ayu, manten nanyar, pengen kelonan, tapi malam markas itikaf. Allah. Maka karena dia ini taat dengan penuh mujahadah, banyak tantangan-tantangan di dalam ketaatan kepada Allah, maka akhirnya derajatnya. Sebaliknya, bila manusia ini tidak ada agama, maka Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada itu. Maka bagaimana kita mewujudkan agama di dalam kehidupan kita?
menjadi tugas dan tanggung jawab kita hari mulia untuk datang ke negeri Jepang, Taiwan, Korea, Cina, Mongolia, Rusia untuk membawa agama kepada mereka. Karena setiap kita yang ada kalimat la ilaha illallah telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerusnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membawa bendera tauhid, membawa bendera la ilaha illallah ke ujung-ujung dunia dan menancapkan kalimat itu dalam hati-hati seluruh umat manusia. Kabar gembira daripada Rasulullah bahwa tidak akan datang hari kiamat kecuali agama akan tersebar di seluruh alam. Bila kita umur panjang maka sebentar lagi kita akan mendengar kabar satu kota masuk Islam, satu negara masuk Islam, satu negeri masuk Islam, sebentar lagi. Para ulama mengatakan ini sebenarnya hidayah sudah di atas genteng rumah kita. Mau turun hidayahnya. Dan kita mendengar ini kan berita-berita di Eropa orang berbondong-bondong masuk Islam, di Jerman, di Amerika demikian juga. Begitu banyak orang-orang yang di Argentina, Brasilia, mereka datang di masjid-masjid mendengarkan Jumatan dalam keadaan belum Islam, tapi dengar Jumatan, khutbah Jumat dengar, dan kemudian minggu depannya masuk Islam. Satu alumni Al-Fatah kemarin datang, teman dari Bandung, alumni Al-Fatah, karena beliau mau berangkat ke Jepang untuk ngaji di Jepang sana. Dan memang kita ini punya harapan dari mulia. Produk kita ini laku internasional begitu. Maka santri-santri kita bagaimana menyiapkan dirinya untuk go internasional. Jangan kalah dengan apa ya? Gudang garam internasional tidak? Yang internasional itu gudang garam atau jarum sih? Nggak tahu saya. Gudang garam ya? Gudang garam internasional. Gudang garam aja internasional, maka santri lokal bagaimana? HI lokal bagaimana? Orang-orang di Eropa, mereka ini telah menjadikan pernikahan menjadi masalah. Karena menjadi beban itu nikah itu kan. Karena membebani mereka. Sehingga yang penting kan kawin katanya, bukan nikah. Kalau bisa kawin tanpa nikah, mengapa kawin juga? Maka banyak orang Eropa nggak mau kawin. Kalau kawin nggak mau punya anak, karena anak jadi beban. Sehingga akhirnya pertumbuhan penduduk merosot. Kekurangan jumlah penduduk di beberapa negara di Eropa. Dan kemudian membuka diri untuk orang lain untuk masuk mengundang di negeri-negerinya. Karena syaratnya negara itu satu ada wilayah, tempat, dan ada penduduk yang menghuni, mukim di sana. Nah kalau pertumbuhan perkembangan negaranya itu minus, berarti ini kan nanti akan habis itu penduduknya, dan akhirnya negara itu akan hilang karena tidak ada penduduknya kan. Karena itulah akhirnya mereka mengundang orang-orang dari negara-negara yang suka punya anak untuk pindah ke negerinya. Maka hari mulia ini masih pemikiran kita. Nanti sudahlah itu buat kelompok jamaah-jamaah ya kan, santri-santri yang alim-alim sudah pakar dalam alim, pakar dalam agama, pakar dalam dakwah dikirim ke Eropa. Buat di sana, kemudian dakwah di sana, ya nanti makan ya apa yang dimakan bisa dimakan. Kalau bibir itu masih digerakkan, yang menciptakan bibir akan menyiapkan apa yang masuk di bibir. Jangan takut tidak bisa makan. Pokoknya kalau namanya bibir itu masih bisa dibuka, tutup. Itu yang membuat bibir akan menyiapkan untuk masuk di mulut yang bisa dibuka tutup itu.
Maka bagaimana kita menyiapkan jamaah-jamaah untuk bergerak ke ujung-ujung. Bagaimana? Insya Allah dimulia. Kita bukan dilahirkan untuk Jawa saja. Kita bukan dilahirkan untuk Magetan saja. Kita bukan dilahirkan untuk Ngawi saja. Kita bukan dilahirkan untuk Indonesia saja. Tapi kita dilahirkan untuk umat Muhammadi. Umat Muhammad SAW di seluruh dunia. Bagaimana? Insya Allah dimulia. Bekalnya apa? Bekalnya amal. Agama ini hidup dengan dirinya sendiri. Karena agama ini hidup. Agama Islam itu agama yang hidup. Nah, orang hidup itu dia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Itu orang hidup. Tapi kalau orang mati, maka dia harus diangkat. Dan 4 orang. Maka itu agama-agama yang lain itu mesti ya bisa hidup dengan sendirinya. Diperlukan kekuasaan, diperlukan ini, diperlukan itu untuk mengangkat dia. Tapi ini Islam cukup dengan diri dan harta, nanti Allah akan menggerakkan. Apa yang Allah berikan kepada kita, diri dan harta, sudah itu digunakan, nanti Allah akan menyempurnakannya. Di mana agama ini bukan milik kita hakikatnya. Dari siapa yang mulia? Allah. Allah sendiri yang menjaga ini agama. Hanya Allah ingin memilih siapa kekasih-kekasihnya dan siapa orang-orang yang layak menjadi pahlawan-pahlawan agama. Maka Allah memberi kesempatan dalam perjuangan agama. Karena itulah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti tanggal 26 28 September istimewa akan dibuat di tempat kita ini. Di mana istimewa ini satu majelis yang Allah cintai. Betapa cintanya Allah dan betapa pentingnya pertemuan umat Islam sehingga Allah telah mensyariatkan setiap hari buat 5 kali istimewa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini pertemuan umat ini. Dipanggil semua orang Islam. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari sholat, mari mendapatkan kemenangan untuk sholat jamaah di masjid. Subuh, nanti zuhur demikian juga. Asar, maghrib, isya. 1 hari 5 kali. Sehingga ini para sahabat paham, dan para sahabat dahulu di zamannya Nabi telah meninggalkan perdagangan mereka, pertanian mereka, untuk memenuhi panggilan istimewa harian di masjid. Keluarganya Nabi mengatakan, bila adzan berkumandang, seakan-akan Nabi sudah lupa dengan kami. Karena beliau akan meninggalkan keluarganya, terus akan terus menuju ke